Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Mardiana. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hutan. Adapun pembahasan kita pada kali ini yaitu yang pertama pengertian hutan, yang kedua jenis-jenis hutan, dan yang ketiga deforestasi dan degradasi hutan. Nah, teman-teman, sebenarnya apa sih itu hutan? Hutan telah menjadi sumber kehidupan bagi manusia sejak lama. Dalam hal ini, hutan dapat diartikan sebagai suatu kawasan yang ditumbuhi oleh pepohonan ataupun tumbuhan lainnya yang berada pada kawasan yang cukup luas. Menurut Undang-Undang tentang Kehutanan Nomor 14 Tahun 1999, hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lainnya. Dalam hal ini, biasanya memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan lingkungan di sekitarnya. Terdapat beberapa jenis hutan. Yang pertama berdasarkan biogeografi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kawasan paparan Sunda. Paparan Sunda adalah lempeng bumi yang bergerak dari kawasan oriental dan berada di sisi barat garis Wallace. Yang kedua yaitu kawasan paparan Saul. Paparan Saul merupakan lempeng bumi yang bergerak dari kawasan Australasia dan berada di sisi timur garis Weber. Yang ketiga yaitu kawasan Wallace. Kawasan ini merupakan lempeng bumi kawasan Asia Timur yang berada di antara garis Wallace dan juga garis Weber. Yang kedua yaitu berdasarkan iklim. Di Indonesia mencakup 3 daerah tipe iklim. Yang pertama daerah tipe iklim A atau sangat basah, yang kedua daerah tipe iklim B atau basah, dan yang ketiga daerah tipe iklim C atau agak kering. Berdasarkan 3 daerah tipe iklim tersebut, hutan dibagi menjadi 3, yaitu hutan gambut, hutan hujan tropis, dan hutan muson. Hutan gambut merupakan hutan dengan iklim A atau B, biasanya berada di sekitar pantai timur Sumatera, sepanjang pantai dan sungai besar Kalimantan, dan sebagian besar pantai selatan Papua. Yang kedua yaitu hutan hujan tropis. Hutan ini berada pada iklim A dan B. Jenis hutan ini menutupi sebagian besar pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan juga Papua. Yang ketiga yaitu hutan muson. Hutan ini berada pada tipe iklim C, yaitu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, sebagian NTT, bagian tenggara Maluku, dan sebagian pantai selatan Irian Jaya. Pembagian jenis hutan yang ketiga yaitu berdasarkan jenis tanahnya, dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama hutan pantai, yang kedua hutan mangrove, dan yang ketiga hutan rawa. Hutan pantai terdapat sepanjang pantai yang kering, berpasir dan tidak landau, serta pantai selatan Jawa. Spesiesnya seperti ketapang, waru, pandan, dan cemara laut. Yang kedua yaitu hutan mangrove. Indonesia mencapai 776.000 hektar area hutan mangrove dan tersebar di sepanjang pantai utara Jawa, pantai timur Sumatera, sepanjang pantai Kalimantan, dan juga pantai selatan Papua. Jenis-jenis pohon utamanya berasal dari genus Avicennia, Soneratia, dan juga Rhizoperia. Dan yang ketiga yaitu hutan rawa. Hutan rawa hampir terdapat di semua pulau, terutama Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Spesies hutan rawa biasanya berupa nyantoh dan ranin. Yang keempat yaitu berdasarkan pemanfaatan lahan. Berdasarkan penafsiran citra satelit, kawasan hutan Indonesia mencapai 93,92 juta hektar area dan dibagi menjadi yang pertama
hutan tetap dengan luas 88,27 juta hektar area. Yang kedua, hutan konservasi dengan luas 15,37 juta hektar area. Yang ketiga, hutan lindung dengan luas daerah 22,10 juta hektar area. Yang keempat yaitu hutan produksi terbatas dengan luas 18,18 juta hektar area. Yang kelima yaitu hutan produksi tetap dengan luas area 20,62 juta hektar area. Dan yang keenam yaitu hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luas daerah 10,69 juta hektar area. Dan yang terakhir yaitu areal penggunaan lainnya dengan luas daerah 7,96 juta hektar area. Pembagian yang kelima yaitu berdasarkan bentuk. Yang pertama yaitu hutan alam. Hutan alam adalah hutan produksi yang di dalamnya telah tumbuh pepohonan secara alami dan biasanya dimanfaatkan melalui serangkaian kegiatan berupa pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran hasil hutan. Yang kedua yaitu hutan buatan. Berbeda dengan hutan alam, hutan buatan merupakan hutan yang terbentuk dengan campur tangan manusia. Dalam artian hutan ini sengaja dibudidayakan oleh manusia. Yang ketiga yaitu hutan primer, yaitu hutan yang berdiri secara alamiah. Sebagai contohnya yaitu hutan rimba. Selanjutnya yaitu hutan sekunder. Sama dengan hutan buatan, hutan sekunder juga memiliki campur tangan manusia. Selanjutnya yaitu hutan negara. Hutan negara adalah hutan yang tumbuh di kawasan hak milik negara. Berbeda dengan hutan hak. Hutan hak merupakan hutan yang tumbuh di daerah yang dibebani oleh hak. Selanjutnya yaitu hutan adat. Hutan adat merupakan hutan yang tumbuh di kawasan masyarakat adat, sehingga disebut dengan hutan adat. Selanjutnya yaitu hutan konservasi. Hutan ini merupakan kawasan hutan yang memiliki ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan berbagai macam atau beraneka ragam tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Pembagian yang selanjutnya yaitu berdasarkan statusnya. Dibagi menjadi dua, yaitu hutan hak dan juga hutan negara. Sebelumnya telah dibahas bahwa hutan hak merupakan hutan yang tumbuh di atas daerah atau tanah yang dibebani hak, sedangkan hutan negara merupakan hutan yang tumbuh di atas kawasan atau tanah hak milik negara. Nah, pembagian selanjutnya yaitu berdasarkan jenis tanamannya. Dibagi menjadi dua, yaitu hutan homogen dan juga hutan heterogen. Hutan homogen merupakan hutan dengan spesies pohon yang terdiri dari satu jenis atau spesies pohonnya sama. Sedangkan hutan heterogen merupakan hutan dengan jenis pepohonan yang terdiri dari berbagai macam, bukan hanya satu jenis pepohonan saja. Nah, pembagian jenis hutan yang terakhir yaitu berdasarkan fungsinya. Dibagi menjadi tiga, yaitu hutan lindung, hutan suaka alam, dan juga hutan produksi. Hutan lindung berfungsi menyaring air ke dalam tanah, mencegah banjir, dan melindungi tanah dari erosi. Yang kedua yaitu hutan suaka alam. Hutan ini dimaksudkan untuk melindungi spesies-spesies tertentu yang hampir punah. Dan yang ketiga yaitu hutan produksi. Hutan ini biasanya difungsikan sebagai pemasok bahan-bahan dari industri kayu. Nah, tidak jarang hutan di Indonesia maupun di dunia mengalami yang namanya kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan tentu memberikan dampak terhadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat. Adapun dampaknya yang pertama yaitu emisi gas karbon ke atmosfer. Yang kedua, hilangnya habitat satwa liar. Yang ketiga, hilangnya pepohonan yang merupakan sumber penghasil oksigen. Yang keempat, hilangnya bahan baku industri. Dan yang terakhir yaitu berkurangnya luasan hutan yang akan mempengaruhi iklim mikro.
Bentuk-bentuk kerusakan hutan dibagi menjadi dua, yaitu kebakaran hutan dan juga penebangan hutan secara liar. Terkait dengan kerusakan hutan, yang menjadi faktor pemicu kerusakan hutan diantaranya yaitu pembabatan hutan dengan sengaja, pembakaran hutan secara sengaja, penebangan hutan secara liar, sistem cocok tanam perladangan yang berpindah sehingga mengambil areal perhutanan, transmigrasi, musim kemarau yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan kekeringan pohon dan juga tanah, serta letusan gunung berapi. Terkait dengan kerusakan hutan, dikenal istilah deforestasi dan juga degradasi hutan. Deforestasi adalah suatu peristiwa atau tindakan pengubahan areal hutan menjadi non-hutan secara permanen untuk aktivitas manusia. Sedangkan degradasi hutan adalah keadaan yang diakibatkan oleh adanya penebangan hutan secara terus-menerus atau cuaca alam yang tidak menentu sehingga terjadi penurunan jumlah flora dan fauna yang sangat besar sehingga terjadi penurunan keanekaragaman hayati. Kedua hal ini dapat diatasi dengan melakukan penanaman kembali, baik dengan cara penghijauan maupun dengan cara reboisasi. Terkait dengan hutan, di daerah perkotaan telah dikembangkan yang namanya hutan kota. Dalam artian, hutan kota merupakan hutan yang sengaja dibuat oleh manusia yang berada di kawasan perkotaan dengan fungsi tertentu. Pada suatu sumber, dijelaskan bahwa hutan kota dapat dimanfaatkan sebagai yang pertama, pariwisata alam, rekreasi, dan juga olahraga. Yang kedua, penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, pelestarian plasma nutfah. Dan yang kelima yaitu budidaya hasil hutan non-kayu. Hutan kota dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu bergerombol atau menumpuk. Yang kedua, menyebar. Yang ketiga, berbentuk jalur. Hutan kota memiliki struktur tertentu. Struktur hutan kota ditentukan oleh keanekaragaman vegetasi yang ditanam pada hutan kota. Tipe atau jenis hutan kota dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu tipe permukiman, yang kedua tipe kawasan industri, yang ketiga tipe rekreasi dan keindahan, yang keempat tipe pelestarian plasma nutfah, dan yang kelima tipe perlindungan, dan yang terakhir yaitu tipe pengamanan. Permasalahan hutan yang ada yaitu deforestasi dan degradasi hutan. Hal ini bisa diatasi dengan melakukan penanaman kembali baik secara reboisasi maupun penghijauan. Yang kedua yaitu masalah perlindungan hutan Indonesia. Hal ini dapat diatasi dengan mempertegas kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia sendiri serta melibatkan pihak-pihak politik dalam mengatasi masalah perlindungan hutan tersebut. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita pada kali ini terkait dengan hutan. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.